Saya yakin dengan kita kerja keras, kita berupaya sekeras mungkin, kita insya Allah akan mendulang sebesar-besarnya. Dengan apa yang terbayangkan bahwa orang intelektual bilang pertanian kita rendah, tapi tidak. Dengan kita kerja keras, insya Allah semua akan lancar dan sukses. Yakin bahwa semua akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting intinya ikhlas, dan kita jangan pelit ilmu. Assalamualaikum Bapak, saya Alina dari Jangan Perintis. Kali ini ingin mengajak Bapak berbincang-bincang tentang ternak kambing Bapak ini. Terima kasih atas kunjungannya. Gimana? Bapak. Nah, yang pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Perintis di rumah. Siap. Terima kasih atas kunjungannya dari rekan-rekan kita Perintis yang intinya berkenan untuk berkunjung ke kandang kami. Kenalkan, kami dari Gubu Kudus, poinnya di Desa Madurjo, RT 07 01, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Kami atau saya pribadi nama Supriyono, umur kisaran ya 45 tahun bahkan lebih. Kami mengucapkan intinya, mari kita bersinergis ataupun kerjasama dalam kemitraan di segala bidang, gitu Mbak. Terima kasih Bapak atas perkenalkannya tadi. Nah, kali ini saya ingin menanyakan kepada Bapak ini kambing-kambing jenis apa saja yang Bapak budidaya? Oke, yang ada di kandang kami khususnya di sini, terutama ada sapera, ada bur juga, ada sanen, ada juga garut tanduk yang terkenal di istilahnya di Garut itu terkenal untuk aduan. Juga ada dombanya, juga ada Jawa Randu maupun PE Kaligsi. Kenapa dengan kombinasi kambing ini kami berupaya atau semacam membedah satu ilmu yang terkait adanya kambing, domba. Nah, kenapa sih Bapak memilih ternak kambing ini? Kenapa tidak yang lain gitu? Apa motivasi Bapak untuk ternak kambing sebagai? Oke. Kenapa dengan kita berpola untuk terkait pemeliharaan ternak ini tidak ayam, tidak sapi, ataupun tidak jenis hewan lainnya? Karena kami atau saya pribadi mempunyai prinsip bahwasanya fluktuasi waktunya akan lebih pendek. Terus kita sudah punya skenario sistem market atau penjualan nyuwun sewu yang tradisional maupun sistem open bar di luar daerah juga kita punya. Karena apa? Pertama kita merintis dari pola untuk penjualannya. Meskipun awal kita merintis dari pola sistemnya dulu, gitu Pak. Jadi kambing dipilih karena sudah menguasai pasar. Ya insya Allah itu. Yang kedua karena apa? Kami selama ini sudah mencoba dari teman-teman mempertanyakan tentang satu resiko. Kita pilih dengan resiko yang tidak terlalu berat lah untuk semacam peternakan, gitu Mbak. Selanjutnya di sini kambing apa sih yang diunggulkan di peternakan Bapak ini? Kan ada berbagai jenis kambing. Oke, siap. Untuk kita unggulkan hampir dikatakan kita rata. Tapi yang intinya dalam sistem perawatan kita lebih spesifikasi atau lebih cenderung kita lebih teliti, itu ada sapera, sanen. Kenapa? Karena untuk produk unggulan kita yang terkait sapera sanen ini masih boleh dikatakan di mata peternakan khususnya kambing masih jitu, Mbak. Kenapa? Mereka masih jarang penguasaan dalam proses bidik atau istilahnya pemijahan atau istilah pengembangan di sanen. Sapera emang agak lumayan rumit. Kenapa? Dia perilakunya beda dengan kambing-kambing lain. Itu sapera dan sanen ya, yang diunggulkan. Betul. Diberi perhatian lebih itu ya. Betul. Karena emang perilakunya beda dengan kambing-kambing atau domba-domba. Gitu. Pola pakannya pun seperti itu, Mbak. Boleh nggak Pak kita sambil jalan-jalan? Oh iya, boleh monggo. Barangkali bisa jenengan tertarik nanti. Nah Pak, di sini untuk pemeliharaannya sendiri nih, pemberian makannya itu seperti apa Pak? Oh jadi gini, pola pakan kita khusus untuk yang seperti Jawa, ini kan istilah orang bilang kambing ya, bukan domba. Jadi kalau pagi kita berikan satu pola pakan itu semacam mamel. Mamel itu dari singkong. Singkong yang sudah kita fermentasi, ada di drum itu, kita berikan pakan, nanti siang kita berikan hijauan seperti kaliandra,
indigo vera itu yang ada di samping-samping kandang kita, dan ada lahan lagi di daerah luar kita sini. Itu nanti sore kita kasih mamel dengan konsentrat gitu. Jadi pakannya itu Bapak membuat sendiri sama memang menanam sendiri ya Pak? Iya betul. Pakannya. Jadi untuk konsentratnya juga kita bikin sendiri, itu ada di kandang rumah itu khusus domba untuk produksi pakannya. Di sini tinggal bawa kita berikan. Selanjutnya untuk perawatan kesehatannya itu seperti apa Pak kambing-kambing siap. ini? Jadi gini, kita sistem kesehatan atau sistem perawatannya itu ke sistem recording. Recording itu mendata satu kesehatan maupun perkawinan maupun pola makan maupun sistem perawatan kesehatan. Jadi kita full untuk per 2 minggu sekali kita cek kesehatan dengan sistem, kita lihat kuku sampai dengan kesehatannya, sampai tingkat mata, sampai tingkat obat cacing, maupun kita berikan satu vitamin. Kita tidak perjelas untuk vitaminnya kita berikan apa, itu monggo nanti untuk. Pokoknya yang jelas kita berikan satu vitamin. Itu sistemnya injek. Injek itu dengan kita sudah sistem rutin per 2 minggu untuk perawatan kesehatan, penambahan vitamin, mandi, kuku. Oh jadi memang di itu ya Pak rutin terus? Ya rutin. Untuk yang kambing-kambing kita rutin. Untuk domba pun harusnya rutin. Untuk per 1 bulan maupun 2 minggu harus kita mandikan dan perawatannya pun rutin. Ya, ada bedanya nggak Pak kambing-kambing kayak misal sapera ini dan kambing Jawa itu perawatan kesehatannya itu? Kalau untuk sistem perawatannya hampir mirip, cuman perilakunya ini harus khusus Mbak. Contoh, kalau ini diberikan satu pakan seperti domba, tidak akan mau. Maupun dia seolah-olah harus kita latih dulu. Sistem itu emang harus perilakunya beda. Gitu. Ini tadi untuk perawatan kesehatannya ya Pak. Ada nggak sih keterlibatan dinas di sini? Oke, siap. Dari dinas sendiri maupun dinas khususnya kehewanan maupun pangan, ini keterlibatan ke kita ini sangat-sangat erat Mbak. Oh, kenapa? jadi ikut ya Pak? Iya betul. Seperti ada semacam pesta patok. Pesta patok itu sangat membantu di pihak kita, yaitu adanya satu perawatan kesehatan sistem kontinu yang akan diberikan juga vitamin seperti obat cacing dengan angka rupiahnya murah. Dan ada kesinambungan juga dengan jadi ada kita. Subsidi memang dari dinas Ya, dan bantuan. Betul. Meskipun kesehatan. peternak bisa menolak itu karena ada semacam kerjasama lah dari dinas. Tapi kalau khususnya dari kandang kami justru membuka untuk pintu akses dari dinas itu kerjasama dengan. Jadi ada perhatian ya dari dinas betul, itu tidak. Ya itu Pak Puji itu khususnya dinas Kabupaten Kebumen. Untuk pemasarannya sendiri nih Pak, kambing-kambing ini. Oh ya, Itu jadi untuk khusus sapera, sanen saat ini kita dalam kondisi produk. Tapi untuk domba semacam ini, jadi untuk settingnya ataupun pengemukannya itu hasil pengemukan kita kirim ke Bintaro. Bintaro. Iya, di Bintaro itu kita punya kandang yang ada di Bintaro. Itu namanya Farm CS Kandang di Bintaro, itu punya adik saya. Untuk pemasaran di daerah sini sendiri. Oh ya, itu, meskipun Pak, di daerah kita sendiri juga kita tidak tutup mata konsumennya ada. Seperti Hakeko, Tasakur, kadang-kadang dari teman-teman juga, dari pengusaha apa yang mereka butuh untuk selamatan dan ini ada jadi juga. untuk akekah dan acara-acara ya, ya Pak. Masih ada terus. Nah, tapi ini pemasarannya beda nggak Pak? Kayak ini kan kambing jenis sanen dan beda. domba Jadi kan gini, beda. beda. Jadi untuk sistem pemasaran kita seperti sanen atau sapera untuk jantan maupun betina. Jadi tatkala itu betina, nanti kita untuk surplus ataupun memasukkannya itu dengan dia akan ternak lagi, Mbak. Untuk yang seperti ini ya, sanen. Tapi untuk yang sapera itu yang untuk pejantan cenderung dia akan dipelihara lagi untuk diternak ya. Sebelum dia sudah masa lanjut atau tua, yaitu baru ke konsumen daging. Betul. Seperti domba, ini juga yang induk-induk ini tatkala sudah tidak menghasilkan anak ataupun nyuwun sewu bibit, itu sudah kita pastikan. Misalnya ini sudah nggak mau beranak, bahasanya sudah majir pol gitu kan. Nah nanti juga kita kirim untuk pedaging. Tapi kita harus fattening juga. Kita istilahnya upayakan gemuk lagi, Mbak. Kita kirim juga untuk dipotong. Tapi itu yakin bahwasanya sudah tidak bisa menghasilkan anak. Nah, untuk
kisaran harganya sendiri nih Pak, kan beda kambing beda harga. Siap. Tapi juga satu jenis kambing kadang harganya beda gitu. Iya, Sama-sama beda. sanen gitu misalnya, tapi beda. Itu kenapa sih Pak? Apa yang menjadikan beda itu harganya? Itu biasanya gini. itu apa? Jadi untuk main kambing, khususnya kambing ya, kita tidak domba, itu cenderung satu kita lihat bibit. Kenapa? Sama-sama kambing Jawa seperti ini. Ini dari Kali Gesing. Kali Gesing itu terkenal dengan keturunan, Mbak. Istilahnya seperti punya sawung galing, keturunan sawung galing. Itu ada ciri khusus di telinganya, tegapnya, ketinggi badan, panjang bumbung. Itu ada kriteria khusus. Itu nanti kriteria itu ada peminat khusus. Tapi khusus yang untuk seperti kambing-kambing untuk pedaging, ini enggak akan peminat, tapi dengan angka bobot. Kita jualnya dengan angka bobot. Tapi kalau seperti sapera, sanen, seperti PE, ada kecenderungan, ada ciri khusus. Seperti telinganya, iya. Terus dari unsur tanduk, semua ada unsur kriteria khusus, Pak. Jadi ada standarnya ya Pak? Iya, betul. Bahkan seperti PE kita juga kemarin ada harga yang kita jual. Pas kebetulan yang beli itu wakil Bupati Serang, Banten. Dia komunikasi langsung dengan saya, dengan kita berikan satu kriteria khusus, kita informasikan, itu terbelinya harga 13.700. Padahal itu PE yang ada di sini dulu. Jadi memang kesehatannya juga. Oh iya, ya, Pak. kalau kita untuk seperti kambing-kambing seperti ini ada semua sertifikat kesehatan dari instansi khusus kesehatan di Kebumen misalnya. Tatkala mau dikirim ke Serang ada sertifikat. Kalau untuk kambing-kambing tertentu seperti domba tidak. Iya. Oke Pak. Untuk di sini kambing yang paling laris itu yang jenis mana ya Pak? Gini, untuk khusus pasar lokal yang paling laris adalah Jawa Randu. Kenapa? Harga Jawa Randu dengan standar dia adanya di Kebumen itu emang harganya sangat signifikan. Artinya signifikan di petani jalan, kalangan menengah ke atas juga jalan, sedang juga jalan. Juga cenderung di domba. Domba itu sangat laris. Untuk kebutuhan pedagingnya sangat tinggi. Domba untuk pedaging, kalau yang Jawa tadi ya Pak? Ya, Jawa Randu juga untuk pedaging. Jawa Randu, jantan ya, jantan itu sangat cepat. Bahkan kemarin kirim 5 terus malamnya 45, sorenya dibawa ke Bantul habis total. Iya, itu karena ada kebutuhan penting. Itu yang paling laris ya Pak? Iya. Ya banyak seperti peminatnya. Ini. Iya, seperti Jawa Randu, PE, terus domba itulah. Nah Pak, bisa memberikan tips motivasi untuk sobat perintis di rumah agar siap. mau berwirausaha seperti Bapak. Oke, siap. Oke, teman-teman yang ada di antero jagat Indonesia khususnya, kita mengajak teman-teman seluruh di daerah khususnya pertanian dan peternakan, ayo kita bersama membesarkan peternak kita, khususnya kambing maupun domba, dengan seperti rekan-rekan yang sudah sukses. Kenapa? Karena saya yakin dengan kita kerja keras, kita berupaya sekeras mungkin, kita insya Allah akan mendulang sebesar-besarnya. Dengan apa yang terbayangkan bahwa orang intelektual bilang pertanian kita rendah, tapi tidak. Dengan kita kerja keras, insya Allah semua akan lancar dan sukses. Kami berangkat dari, saya bicara langsung dengan publikasi umum. Saya tukang ojek, alhamdulillah kami yang awal kita ternak cuma 12, sekarang kalau full kita bisa 400-500. Kandang kita di farm kita, Bubuk Bedus, sukses untuk semua dan teman-teman yang akan memulai berkarir khusus ternak. Jadi kerja keras dan yakin. Betul, ya Pak? Yakin bahwa semua akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting intinya ikhlas. Dan kita jangan pelit ilmu. Intinya itu. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Supriyono dari Uring di Bubuk Bedus milik Pak Supriyono. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Perintis. Tulis juga komentar di bawah, kira-kira usaha apa lagi yang perlu kita kulik bareng-bareng. Saya Alina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.